Hey guys, what's up YouTube, good morning. So pagi ini teman-teman akan aku berikan tips kepada kalian cara merawat tanaman Kalisa fragrans. Dan tanaman ini bisa ditanam atau ditaruh di indoor teman-teman maupun di outdoor. Dan di sini alhamdulillah sudah hampir 1 tahun teman-teman. Dan ini dia kalau teman-teman mau lihat. Oke, iya teman-teman. Tanamannya itu yang di sini. Nah ini dia teman-teman. Oke, wait. Oke teman-teman, ini dia tanaman Kalisa fragrasnya teman-teman. Ya, aku taruh di agak botol plastik yang besar teman-teman. Ya teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah ada anakannya teman-teman. Sudah ada berapa ini? Oh, 2. Dan ini indukannya teman-teman. So ini dia. Oke, wow, nggak so great. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara perawatan tanaman Kalisa fragrans ini? Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit teman-teman. Dulu ketika aku mendapatkan ini, justru aku tidak membelinya di toko bunga teman-teman. Dan justru aku malah ketika aku mencari tanaman hias di alam, yaitu kan aku menemukan tanaman ini teman-teman. Tetapi sebelumnya aku tidak tahu apa namanya tanaman ini dan aku mengambilnya saja. Tetapi dengan cara secukupnya teman-teman. Sebenarnya ada banyak banget di alam ketika aku menemukannya di pinggir sungai teman-teman. Ya, jadi dulu ketika aku menemukannya itu di pinggir sungai teman-teman. Dan seperti yang aku sudah bilang tadi, aku tidak tahu namanya apa teman-teman. Terus aku mengambilnya saja, dan ketika aku di rumah terus aku browsing lewat Google teman-teman. Itu namanya sejenis tanaman Kalisa teman-teman. Kalau aku salah mohon maaf karena aku juga masih belajar, yaitu hobiku sebagai pencinta tanaman hias teman-teman. So teman-teman di rumah pasti juga ada teman-teman, karena tanaman ini tumbuh liar dimanapun teman-teman. Seperti dia dekat sungai itu pasti ada teman-teman, karena tanaman ini menyukai yang tanahnya becek atau genangan air teman-teman. Dan alhamdulillah masih juga hidup teman-teman. Selalu bagaimana cara perawatan tanaman Kalisa ini teman-teman? Sebenarnya cukup mudah. Kalau di tempatku ya seperti tadi, seminggu aku sirami 1 minggu 1 kali teman-teman. Tetapi tanaman ini juga bisa ditempatkan di outdoor teman-teman. Bahkan walaupun di bawah teriknya matahari teman-teman, terus itu tetap hidup. Tetapi teman-teman jangan lupa ya, bawahnya itu harus ada tanahnya itu mintanya yang becek teman-teman atau yang basah. So tanaman ini tingginya itu mungkin sekitar bisa 3 meter, kalau nggak 4 meter teman-teman. Dan benar-benar bisa tinggi sekali. Tetapi itu mungkin usianya sudah tinggi teman-teman, ya mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Dan yang kali ini aku tempatkan di pot teman-teman, jadi pertumbuhannya cukup lama dan akarnya itu tidak melebar, tetapi melingkar teman-teman. Atau sudah lama di sini itu kan akarnya sudah memenuhi pot teman-teman. So untuk pemupukan aku tidak sering memupuk teman-teman, mungkin 1 bulan 1 kali. Dan ini itu di sini sudah cukup lama teman-teman. I'm sorry, mungkin 1 tahun ya. Ketika aku mencarinya itu bersamaan dengan tanaman Syngoniumku, yaitu yang di sini teman-teman. Iya. Terus aku ambil 2, yaitu tanaman ini. Terus ada juga tadi tanaman Syngonium teman-teman. Sebenarnya aku mau mengambil yang besar ketika aku menemukannya di alam, tetapi aku tidak bisa membawanya teman-teman. Karena tumbuhan ini kalau kita temukan di alam, itu kan tanamannya benar-benar besar, melebar teman-teman. Dan ini warnanya itu sedikit hijau gelap teman-teman, persis seperti monstera king atau tanaman ini teman-teman, philodendron ini yang ini ya, sweet sama teman-teman. Warnanya juga hijau kehitaman, persis seperti tanaman keladi hitam teman-teman. Itu juga warna hijau hijau tua teman-teman. So mungkin nanti kalau tanaman ini aku pindahkan ke pot yang lebih besar lagi teman-teman, nanti cukup bisa menjadi tanaman yang tinggi teman-teman. Iya, karena
semakin potnya besar itu kan semakin pertumbuhan akarnya sudah besar teman-teman. So untuk perawatan tadi sudah, yaitu cukup menyiraminya 1 minggu 1 kali teman-teman. Terus kalau pemupukan itu jarang, mungkin 1 bulan 1 kali teman-teman, bahkan tidak pernah. So oke, langsung saja kita bahas yang lainnya teman-teman. Let's go. Iya teman-teman, ternyata aku browsing lagi, yaitu namanya ini Dracaena fragrans teman-teman. Jadi ini masih satu keluarga dengan tanaman Calesia fragrans teman-teman. Dan mungkin namanya Calesia fragrans ini yang bentuknya lebih kecil teman-teman daripada yang Dracaena fragrans. So jadi kita bahas tanaman Dracaena fragrans. Tanaman ini adalah tumbuhan semak atau shrubs yang mempunyai daun mengkilap yang berbentuk mahkota. Tanaman Dracaena fragrans adalah spesies yang termasuk ke dalam keluarga Asparagus. Tanaman ini berasal dari Afrika, namun juga dapat ditemukan di Indonesia. Salah satu tempat persebarannya adalah Gunung Prau. Umumnya, tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dalam ruang atau indoor dan diperjualbelikan secara bebas. Bahkan bernilai ekspor dan termasuk 8 komoditas floricultura dalam negeri Indonesia yang dikembangkan untuk ekspor. Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki bentuk dan warna yang menarik, dapat ditanam di dalam rumah atau di indoor karena dapat bertahan dalam ruangan minim cahaya. Selain itu, tanaman ini bermanfaat sebagai pembersih udara dari polusi udara. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas apa saja manfaat tanaman Dracaena kalau ditanam di indoor maupun di outdoor teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas tadi, tanaman Dracaena ini salah satunya yaitu bermanfaat untuk tanaman pembersih udara, polusi dan gas beracun berbahaya bagi kesehatan manusia, dan racun ini juga masuk ke rumah kita. Tanaman ini menghilangkan polutan ini dari udara, dan salah satu yang paling efektif adalah Dracaena. Dracaena dapat mengurangi polutan udara dalam ruangan seperti formaldehida, benzina, triklorotselena, dan karbon dioksida. Terus teman-teman, yaitu ada juga meningkatkan konsentrasi dan mempertajam fokus. Memiliki tanaman Dracaena di dalam dan di sekitar rumah dan kantor meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ditemukan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Royal College of Agriculture di Cirencester atau di London, Inggris, bahwa 70% siswa lebih memperhatikan pelajaran dengan tanaman di sekitarnya. Terus teman-teman, ada lagi yaitu meningkatkan kelembaban. Tanaman membuat makanannya dari proses fotosintesis. Apa yang kebanyakan dari kita tidak tahu adalah bahwa tanaman juga melepaskan uap air di udara selama proses ini. Sekitar 97% dari air yang dikonsumsi tanaman mereka mampu melepaskan. Jika udara kering menjadi perhatian kamu, temukan beberapa tanaman hias Dracaena di ruangan itu untuk meningkatkan tingkat kelembaban. Banyak masalah pernapasan akibat udara kering juga akan tetap terkendali
karena tanaman ini, teman-teman. Penggunaan tanaman hias menemukan penurunan insiden pilek, kulit kering, batuk kering, dan sakit tenggorokan pada pekerjaan kantor di dalam rumah penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Norwegia. Terus ada juga, teman-teman, manfaatnya kalau kita punya tanaman ini, yaitu menjadi elemen dekorasi yang menarik. Dracaena telah lama menjadi favorit tukang kebun karena nilai hiasnya. Daun panjang lurus dari salah satu varietas Dracaena pasti menciptakan nuansa yang mencolok dimanapun kamu menempatkannya, teman-teman. Tanaman muda yang lebat sangat cocok untuk meja atau meja. Saat mereka dewasa, mereka mengembangkan batang kayu dan menjadi tinggi, yang menambahkan percikan tekstur yang cerah ke ruang dalam dan luar ruangan atau outdoor, teman-teman. Selain itu, kamu dapat memilih yang beraneka ragam jika kamu mencari warna yang kontras. Belum lagi jenis Dracaena yang kaya memiliki tanaman kecil dan mudah diatur seperti bambu rezeki, teman-teman. Oke, teman-teman, sekedar itu saja kita membahasnya tanaman Dracaena ini, teman-teman, dan semoga bermanfaat. So, sampai ketemu di video selanjutnya, dan teman-teman dimanapun berada tetap jaga kesehatan. So, see you next time on my video. See you, bye.